Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kakak Esther. Shalom Kak Regina. Shalom Kak Rindu. Shalom Kak Regina. Wah, luar biasa nih. Kita hari ini datang mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, ibadah anak. Yuk coba sekali lagi kita sapa adik-adiknya ya Kak. Yuk. Oke, Kak. Shalom adik-adik. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak punya yel-yel sekolah minggu nih. Apa tuh? Udah tahu belum Kak? Kita coba sama-sama ya. Kalau kakak bilang prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, adik-adik semuanya bilang yes, yes, yes. 3 kali Kak yesnya. Udah tahu Kak? Iya, kita coba sama-sama ya. Yuk, prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Sekali lagi nih Kak, tapi yes yang ketiga kita lompat sama-sama. Bisa ya Kak? Yang di rumah, ayo berdiri dari tempat duduknya, dari tempat tidurnya. Kita mau sama-sama lompat buat Tuhan Yesus ya. Yuk, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kak Esther akan pimpin kita dalam doa. Yuk. Oke, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa berkumpul lagi Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merayakan Tuhan, menaikkan-Mu Tuhan ke surga. Biar Tuhan kami percaya Engkau selalu beserta kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Semuanya yang bersuka cita, yang siap memuji Tuhan, katakan yes! Yes! Musik! Yuk, dari rumah kita sama-sama tepuk tangannya ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi nggak dari awal, ayo yang di rumah pakai gerakan sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Kak, sebentar nih Kak. Kayaknya yang di rumah narinya belum semangat deh. Kayaknya masih ada yang malu-malu nih jaim-jaim. Kalau buat Tuhan kan kita nggak boleh malu-malu ya Kak. Betul, Kak. Yuk, yang di rumah-rumah kita mau nari buat Tuhan. Angkat tangannya, goyang ke kanan ke kiri. Semua buat Tuhan Yesus. Yang mau katakan haleluya. Haleluya. Ayo Kak, sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang punya Allah yang besar, sama-sama katakan pujian ini. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti. Ayo sekali lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang sekali lagi ya Kak, nyatakan dia besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang yuk menari buat Tuhan Yesus. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi menari buat Tuhan. Ku kan menari, ayo kami menari buat Tuhan Yesus seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Angkat tangannya. Ku kan menari seperti Daud menari. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang adik-adik yang di rumah boleh duduk. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Mari pejamkan matanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan naik ke surga. Tuhan berikan roh penolong buat kami. Biar Tuhan di rumah-rumah kami, di tempat dimanapun kami ibadah saat ini, mari urapi kami dengan roh kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami sudah sama-sama menari buat Tuhan. Dan Tuhan, biarlah yang kami berikan kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami, Tuhan berkati mulut kami, Tuhan berkati mata kami, supaya kami mau duduk diam dan tenang, kami mau dengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, nurut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gak mau Tuhan konsentrasi kami diganggu oleh sekitar kami, tapi kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih, Tuhan berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu, biarlah Tuhan itu boleh memberkati setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua yang luar biasa, senang banget hari ini Kak Oki bisa ketemu dengan adik-adik semua. Ya, hari ini hari yang istimewa. Kenapa ya Kak Oki hari ini istimewa? Karena hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Wah, gimana ya ceritanya? Jadi gini adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, adik-adik pasti ingat, di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, lalu setelah dia bangkit, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri ke para murid. Tujuannya apa ya Kak Oki? Tujuannya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Berapa lama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Selama 40 hari. Nah, di hari yang terakhir dari 40 hari, ya Tuhan Yesus bersama dengan para murid, mereka bersama-sama sedang berkumpul. Lalu ya kakak bacain ayatnya ya, dari Kisah Para Rasul. Ya, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kakak bacain, adik-adik perhatikan ya. Ya, ini waktu Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan para murid. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, nah ini dia adik-adik ya. Sesudah ia berkata tadi yang ayat 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, adik-adik bayangin. Ya, para murid lagi dengerin Tuhan Yesus ngomong, ya kamu akan terima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Nah, setelah Tuhan selesai ngomong tentang ayat 8 tadi, ya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus terangkat. Ya, adik-adik bayangin, ya Tuhan Yesus tadinya ada bersama para murid, ya sama-sama menginjak tanah adik-adik. Tiba-tiba Tuhan Yesus naik, terangkat, tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Para murid tadinya melihat Tuhan Yesus seperti ini, ya pelan-pelan mereka mulai melihat ke atas. Lihat lagi Tuhan Yesus lebih tinggi lagi, wah, lebih tinggi daripada gedung, bertingkat adik-adik. Ya, firman Tuhan bilang apa? Bilang sampai awan menutupi pandangannya. Adik-adik, kalau sampai awan berarti sampai ke langit. Bahkan sampai ketutup awan. Kenapa? Karena sudah sangat tinggi. Udah nggak kelihatan lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Nggak pakai helikopter. Nggak pakai pesawat. Ya, tapi dia terbang, naik, terangkat. Ya, kenapa? Karena dia adalah Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus bisa terangkat ke sorga karena dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, oleh karena itu dia berkuasa atas seluruh alam semesta, atas seluruh hukum alam. Ya, hukum alam itu ada namanya gaya gravitasi, ya, yang menarik benda-benda tidak terbang. Beda kalau adik-adik ada di bulan.
Kalau di bulan, ya gaya gravitasinya kecil, sehingga kita melayang-layang. Tapi kalau di bumi, gaya gravitasinya, gaya tarik bumi itu kuat sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan hukum gravitasi. Dia tidak bisa ditahan oleh gravitasi, karena dia adalah Tuhan atas gravitasi itu sendiri, adik-adik. Tuhan berkuasa atas setiap hukum alam, makanya dia bisa mengalahkan maut. Ya, dia bisa mengalahkan kematian. Ya, kalau sakit penyakit sudah banyak obatnya, tapi ada satu yang belum pernah ada obatnya sampai hari ini, sampai detik ini. Apa itu? Yaitu mengobati kematian. Orang kalau mati nggak ada obatnya, dikasih obat biar kalau udah mati hidup lagi nggak ada, nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Ya, bukan cuma kematian yang dia kalahkan, tapi dia juga bisa berkuasa atas hukum alam, hukum gravitasi. Tuhan Yesus bisa terbang, naik, ya, sampai tinggi, sampai ke awan, nggak kelihatan, ya, dan nggak pakai tali, adik-adik, ya, nggak pakai alat-alat bantu, nggak pakai jet, ya, enggak, ya. Nah, lanjut, ya. Apa yang terjadi? Ya, ketika para murid lagi lihat ke atas, mereka kaget. Kenapa mereka kaget? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu ini ayat yang ke-10 ya adik-adik, ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, siapa ini ya? Ya, kalau di Alkitab kalau berpakaian putih ini biasanya siapa? Adik-adik, malaikat. Benar. Ini ada dua orang malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wah, jadi apa yang dibilangin sama malaikat adik-adik? Malaikat bilang gini sama para murid, ya, Tuhan Yesus, guru kamu, Tuhannya kamu, ya, firman Allah yang menjadi manusia itu, yang sebelumnya sudah mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari dosa, dari upah dosa yaitu maut, lalu bangkit, ya, menampakkan diri kepada para murid, membuktikan bahwa dia sudah hidup, lalu di hari yang ke-40, dia naik ke sorga, ya. Lalu para kedua malaikat ini berkata seperti ini, Yesus yang kamu lihat naik ke sorga, ya, dia akan datang kembali. Wah, teman adik-adik, ternyata Tuhan Yesus akan datang lagi loh. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, ternyata dia mau datang lagi. Jadi pergi tapi untuk datang kembali. Nah, lalu waktu Tuhan Yesus sudah pergi, siapa dong yang nemanin kita, anak-anak Tuhan? Siapa? Ya, yang menemani kita menghadapi pekerjaan si jahat, ya. Adik-adik, ya, adik-adik harus tahu dulu, ya, janji Tuhan Yesus di kitab Yohanes pasal 14 nih. Ngapain sih Tuhan Yesus naik ke surga nih? Salah satunya ya, Kak Oki bacain. Yohanes pasal 14, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, perikopnya berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Nah, ini dia. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pergi ke surga ngapain? Ya, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Wah, ternyata Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa dia akan datang kembali, adik-adik, dan membawa kamu. Keren. Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, ternyata kita mau dijemput, ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, rupanya Tuhan Yesus naik ke sorga.
menyediakan tempat buat adik-adik, ya. Karena kan adik-adik nggak selamanya tinggal di bumi, ya. Ada satu waktu di mana kita harus mengalami kematian semua manusia, ya. Kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali nih, ya, beberapa manusia yang hidup di muka bumi, ya, mengalami kematian. Kalau dia anak Tuhan, ya, maka pada saatnya nanti, ya, ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, ya, kan kedatangan yang pertama kali kapan? Waktu Tuhan Yesus datang sebagai bayi Yesus. Lahir di mana? Adik-adik ingat? Hari Natal, lahir di kandang domba, ya. Di kota apa? Kota Yerusalem. Oh, bukan. Kota apa? Kota New York. Bukan. Bekasi. Oh, apalagi bukan ya adik-adik ya. Di mana? Di Bethlehem. Benar ya. Bukan Bekasi, Bethlehem. Ya. Oke adik-adik ya. Jadi dia akan jemput. Ya, Tuhan Yesus pergi nyiapin tempat buat adik-adik. Ya, nggak tahu nih kakak nama adik-adik siapa? Ada nggak yang namanya Yohanes? Nah, nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput Yohanes. Mau dibawa kemana? Dibawa ke sorga. Sekarang Tuhan Yesus lagi nyiapin tempat buat Yohanes tinggal di sorga sama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya nih kak, kan Tuhan Yesus lagi naik ke sorga. Lalu kita di bumi sama siapa dong kak? Tunggu dulu ya. Tuhan ada janji. Janji apa? Ya, masih Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kakak bacain ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Di mana? Di dalam kamu. Wah. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain itu adik-adik? Siapa ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan? Aduh, kakak nggak bisa lihat nih siapa yang angkat tangan ya. Penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus ya. Makanya tadi di Kisah 1 ayat 8 bilang apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena Roh Kudus itu yang dijanjikan sama Tuhan Yesus di Yohanes 14 ya. Nah, makanya ya 10 hari setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita akan merayakan satu peristiwa lagi. Ya, catat baik-baik ya adik-adik. 10 hari sejak hari ini. Yaitu apa? Merayakan turunnya Roh Kudus. Jadi kan Tuhan Yesus naik. Ya, ada yang turun. Nah, itu dia. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, gantian nih adik-adik. Ya, gantian. Habis Tuhan Yesus naik, ada yang turun. Apa? Roh Kudus turun, ya dicurahkan. Menggantikan Tuhan Yesus. Bedanya apa? Kalau Tuhan Yesus, itu kan dia jadi manusia. Menjelma jadi manusia. Ya, cuman satu. Ya, dia mengosongkan diri yang harusnya ada di mana-mana. Ya, sebutannya omnipresent. Ya, dia tiba-tiba mengosongkan dirinya menjadi tidak ada di mana-mana, cuma ada di satu tempat. Ya, tapi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus bisa ada dimanapun ya manusia berada. Ya, makanya Tuhan Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Nah, tadi dibilang apa? Dia akan tinggal di dalam kamu. Makanya adik-adik harus jadi bait Roh Kudus. Gimana caranya, Kak? Ya, harus percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik, menyelamatkan kita dari dosa, dari upah dosa yaitu maut. Ya, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Lalu dia naik ke surga, maka Roh Allah yang dicurahkan. Ya, Roh Allah bekerja hari ini dan Roh Allah mau diam di dalam diri adik-adik untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Yuk kita baca ayat terakhir dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ya waktu Tuhan Yesus di muka bumi, dan itu nanti aku yang akan terusin. Ya,
Adik-adik yang akan terusin pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 ya. Adik-adik kalau lagi pegang Alkitab, buka juga ya sama-sama bareng kakak ya. Ayat 38, 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, Tuhan Yesus berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Ya, membebaskan orang yang terikat oleh kuasa roh jahat. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya adik-adik ya menjadi seperti Tuhan Yesus, berjalan keliling. Kan setiap hari kita jalan. Kok dari rumah ke sekolah, ya, ke mana? Ikut sama papa mama, ya. Adik-adik bisa dipakai Tuhan juga untuk doain orang sakit, ya. Untuk berdoa buat apa? Buat Indonesia supaya pulih dari pandemi COVID, ya, dari dibebaskan dari resesi ekonomi. Ya, adik-adik punya kuasa, ya, karena doa kalian itu punya otoritas karena ada Roh Allah dalam diri adik-adik. Oh, puji Tuhan. Adik-adik, ya sekarang kita harus jaga hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus janji tadi mau jemput lagi adik-adik. Kalau Tuhan Yesus jemput, dia dibilang seperti ketika dia naik. Dia jemputnya berarti kalau dia naik lalu hilang di awan-awan, berarti waktu jemput dengan cara yang sama dia akan datang dari awan-awan juga di langit. Nanti adik-adik akan diangkat ke langit. Wah, sama seperti Tuhan Yesus mengalami pengangkatan. Persis sama seperti Tuhan Yesus. Keren banget ya. Makanya jaga hidup kudus ya. Nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong kotor. Ya, anak sekolah minggu. Ya, yang udah SD nggak boleh nyontek. Ya, nggak boleh bentak-bentak mama papa. Nggak boleh terikat sama main game. Ya, kalian boleh main game. Tapi kalian harus menguasai game, bukan game menguasai kalian. Jadi artinya apa? Kalau mama papa bilang, oke berhenti. Kalau kalian tidak dikuasai game, kalian bisa berhenti. Tapi kalau disuruh berhenti, nangis-nangis, guling-guling, berarti game sudah menguasai kalian. Ih, kakak ngeri. Kakak nggak mau ada anak sekolah minggu dikuasai game. Ya, masa hidupnya dikuasai sama game yang cuma ada di handphone? Kita mau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Amin, adik-adik. Yes, ya. Kita sama-sama mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, berjaga-jaga, dan kita juga terus mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yuk kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Kami akan dijemput lagi oleh Tuhan Yesus. Karena itu kami mau hidup sungguh-sungguh, dan kami percaya Roh Kudus akan tolong kami untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus, bahkan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yuk adik-adik buka hati, angkat tanganmu, tutup matamu, kakak mau ajak kita sama-sama terima doa berkat. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita sekalian semua, dalam tuntunan kasih kuasa, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, papa, mama, semua keluarga, adik kakak, mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus janji datang jemput kita kembali di awan-awan permai untuk hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.